Sebuah awal yang manis, terkadang bisa menjadi pintu masuk menuju mimpi buruk yang teramat panjang. Inilah kisah tragis yang menimpa YTR, seorang wanita berusia 29 tahun asal Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Semua bermula pada tahun 2023 silam. YTR, yang sehari-harinya bekerja di kawasan Pasteur, Kota Bandung, memutuskan untuk menyegarkan pikiran dengan menonton sebuah konser musik. Di sela-sela riuhnya alunan nada, ia berkenalan dengan seorang pria berusia 30 tahun berinisial TH. Perkenalan itu berlanjut cepat hingga keduanya menjalin hubungan asmara. TH bahkan sempat berkunjung ke rumah keluarga YTR di Ranca Ekek. Di mata adik korban, Syahrul Ulum, saat itu TH tampak seperti pria normal pada umumnya, tanpa ada gelagat yang mencurigakan. Namun, tidak ada yang menyangka, kunjungan hari itu menjadi kali terakhir bagi keluarga untuk melihat YTR dalam kondisi utuh, sehat, dan bernyawa. Setelah hari itu, YTR menghilang dan tidak pernah kembali lagi ke rumah. Sejak tahun 2023 hingga pertengahan 2026, kehidupan YTR berubah menjadi misteri yang pekat. Ia mendadak sangat sulit dihubungi. Kepada keluarganya yang cemas, YTR sempat mengirimkan pesan singkat, mengaku telah mengundurkan diri dari pekerjaannya di Bandung dan pindah bekerja ke Jakarta. Karena komunikasi yang masuk terasa sangat terbatas dan penuh kejanggalan, pihak keluarga yang mulai curiga akhirnya membuat unggahan pencarian orang hilang di media sosial Instagram. Anehnya, tak lama setelah unggahan itu viral, YTR langsung menghubungi keluarga lewat pesan singkat dengan nada penuh amarah, memaksa agar unggahan tersebut segera dihapus. Di balik pesan-pesan janggal itu, kebenaran yang mengerikan sebenarnya sedang terjadi. Selama 3 tahun berturut-turut, YTR diduga disekap dan disiksa secara berkala oleh TH di tempat tersembunyi. Menggunakan benda tumpul hingga senjata tajam, pelaku mencabik-cabik fisik korban, sekaligus menguras habis harta bendanya hingga menyebabkan kerugian material mencapai 52 juta rupiah. Tabir misteri 3 tahun itu akhirnya pecah secara dramatis pada Rabu malam, 10 Juni 2026. Ponsel keluarga tiba-tiba berdering, menerima sebuah pesan WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu mengabarkan bahwa YTR saat ini tengah berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, dengan dalih mengalami kecelakaan. Tanpa membuang waktu, pihak keluarga langsung bergegas menuju rumah sakit sekitar waktu Isya. Namun, begitu melangkah ke ruang IGD, tangis dan histeria keluarga pecah seketika. Kondisi YTR jauh dari kata korban kecelakaan biasa. Ia terbaring dengan kondisi fisik yang teramat mengenaskan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tim dokter yang menangani pun langsung menaruh curiga, karena mereka menemukan banyak sekali bekas luka lama di sekujur tubuh korban yang menunjukkan tanda-tanda penganiayaan berulang. Sosok yang mengantarkan YTR ke rumah sakit malam itu, diduga kuat adalah sang penyekap sekaligus pelakunya sendiri, yaitu TH. Kondisi fisik YTR pasca penyekapan benar-benar menyisakan trauma mendalam. Akibat siksaan kejam selama 3 tahun, perempuan malang ini harus menjalani operasi besar di kepala, mengalami bibir sumbing, kesulitan berbicara, tidak bisa berjalan, dan yang paling memilukan, ia harus divonis mengalami kebutaan permanen akibat infeksi mata parah yang dibiarkan tanpa penanganan. Melihat kenyataan pahit ini, pihak keluarga langsung mengambil langkah hukum yang tegas. Pada Jumat, 12 Juni 2026, mereka resmi melaporkan TH ke Polda Jawa Barat dengan nomor laporan LPB 1145-6/2026. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, menegaskan bahwa kasus ini dilaporkan sebagai dugaan tindak pidana penganiayaan berat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kini, sementara YTR berjuang di atas ranjang rumah sakit untuk memulihkan sisa-sisa kekuatannya, aparat kepolisian masih terus bergerak di lapangan, memburu keberadaan TH yang kini melarikan diri, demi menegakkan keadilan bagi 3 tahun neraka yang harus dilalui oleh korban.